Henshin! Halo guys, masih beralih sejenak dari Kamen Rider Geats. Tenang aja, ini peralihannya tetap bikin kalian itu seger nih ya, terutama buat cowok-cowok. Dan Anda juga bilangnya sejenak di sini karena masih akan banyak updatean soal Kamen Rider Geats juga yang siap dibahas, teman-teman ya. Jadi ditunggu ya. Jadi ini dia teman-teman, spin-off yang juga ditunggu-tunggu. Padahal dari Reprise nih ya, tapi di sini tetap Anda tunggu-tunggu nih ya. Jadi ini pengumumannya sudah sejak awal bulan ini, tepatnya tanggal 3 Juli 2022. Tapi baru Anda bahas sekarang karena teaser perdananya itu baru saja rilis kemarin tanggal 21 Juli 2022 jam 10 malam ya. Jadi sehari sebelum penayangannya movie-nya Reprise Battle Familia. Dan ini infonya juga nggak lama setelah penampakan resmi Kamen Rider Geats jam 3 sore waktu itu ya. Gila emang tau ya di sininya udah keblinger Ana ya, nggak dikasih ampun ya. Jadi spin-off ini akan berjudul Kamen Rider Jan and Kamen Rider Ahulera with Girls Remix. Lalu tidak lama setelah diumumkan minggu depannya di sini ya. Jadi diumumkannya pertama kali itu 3 Juli sekali lagi yang Anda bilang tadi. Terus langsung minggu depannya. Biasanya info-info Kamen Rider itu kan ramenya itu hari Minggu pagi-pagi ya. Jadi di sini diumumkan info ada penambahan 2 cast baru yaitu Reka Shindai dan juga Izu. Tentunya ini bikin hype banget ya, karena jelas nggak disangka-sangka ya. Ada guest star-nya toh ternyata ya spin-off ini ya. Kirain menyangkut pemain-pemain Reprise aja gitu. Dan minggu depannya lagi setelah ini, info lagi nih, penambahan 2 cast baru, yaitu Akiko dari Double dan juga Poppy Pipopapo ya. Jadi cukup lama juga nih ya, Anda sabar menunggu ya. Jadi agak ngikutin si subur juga nih ya, si Toei ya, patternnya ya, ngasih pengumuman buat cast-nya. Jadi tiap minggu ya. Sementara kan Ultraman juga baru kan kayak gitu kan ya. Tiap minggu ada cast baru ya. Nah di sini 2 cast dari si Toei untuk si spin-off satu ini. Biar at least ada highlight lah di sini ya buat cast-castnya ini. Tentu di awal pengumuman spin-off ini ya, jujur ya, di sini jujur ya, Ana agak pesimistis ya. Karena adanya 2 faktor nih kalau dari Ana pribadi. Pertama, karena udah agak traumatik ya sama yang berbau spin-off, apalagi dari Reprise guys ya. Melihat betapa bapuknya itu si Reprise Legacy teman-teman ya, yang Kamen Rider Veil. Dan kedua itu spin-off-nya itu soal Sakura sama si Ahulera, yang pas kita lagi nonton serialnya itu mereka berdua ini menyajikan saga yang agak membosankan gitu loh ya. Dan kesannya terlalu di-push untuk selalu dapat highlight di Reprise. Ngerasa nggak kayak gitu kan ya? Terus juga teman-teman, setelah diumumkan beberapa cast ciwi-ciwi lainnya, oh, Ana udah tahu deh arah spin-off-nya kemana ya ini ya. Jadi langsung ya nggak ada ekspektasi sama sekali ya. Dan ini spin-off untuk pencuci mata aja ya bagi Ana ya. Terutama buat para cowok-cowok. Ya udah Ana nganggapnya gitu aja. Oh ya udahlah ini buat cuci mata aja. Jelas tujuan Ana lihat spin-off ini ya sangat berbanding terbalik ya sama pas nunggu Reprise Legacy Veil, dimana kita mau lihat kesinambungannya, juga cerita masa lalunya dan lain-lain. Wah, apakah bisa mengisi plot hole dan lain-lain? Apakah menjawab masa lalu dan lain-lain? Nah, sekarang udah beda nih ekspektasinya ya, oke? Walaupun spin-off ini nanti bakalan dibikin teori-teori yang ada kesinambungannya, ya tetap ekspektasi Anda tuh di situ gitu ya. Cuman mau cuci mata. Ya asalkan jangan bapuk-bapuk amat lah ya. Jadi semua cast ceweknya dapat porsi yang seimbang juga nih di sini ya. Untuk tanggal penayangannya langsung aja tak kasih tahu di awal ya. Jadi spin-off Kamen Rider Jan and Kamen Rider Ahulera with Girls Remix ini akan tayang mulai tanggal 7 Agustus 2022. Spin-off ini bakalan tayang sebanyak 3 episode ya. Mungkin untuk episode keduanya itu langsung minggu depannya ya. Jadi di sini ya perdananya itu 7 Agustus. Dan Anda juga nggak tahu untuk satu episodenya itu durasinya berapa menit. Prediksi Anda sih ya cuman sekitar 15 menit mungkin ya. Ya syukur-syukur kalau memang durasinya kayak satu episode Kamen Rider 20 menitan ya. Jadi spin-off ini tuh ya sekali lagi bakalan tayang 3 episode. Terus juga bakal ditulis oleh Hiroki Uchida, yang mungkin kalau ada yang tahu dia itu pernah nulis beberapa episode untuk Ultraman X, Ultraman Orb juga, dan juga menulis beberapa episode untuk Kamen Rider Saber ya. Dan untuk di Reprise itu dia menulis 1 episode saja, tepatnya episode 29. Bisa dibilang ini episode selingan yang soal Iki dan kawan-kawan itu mau bikin video biar ingatan Hiromi Kadota itu balik. Nah, tahu ya yang pas Thunder Gale itu baru muncul ya, setelahnya langsung episode ini. Selain itu dia juga yang menulis cerita untuk Reprise The Mystery, yang menurut Anda Reprise The Mystery ya lumayan menarik ya. Bahkan lebih baik dari Reprise Legacy.
Sedangkan sutradaranya adalah Bapak Koichi Sakamoto nih. No protes lah ya soal ini ya. Apalagi yang bakal ditukangi sama Pak Sakamoto ini ya ciwi-ciwi ya. Pernah nonton Girls in Trouble Space Squad? Nah, jadi itu ciwi-ciwi berpakaian lumayan terbuka, tapi disuruh action sana-sini. Nah, itu suruhan Pak Sakamoto ya, kalau kalian tahu ya. Karena kan sekalian juga ya, waktu itu tuh dia itu ngurus movie-nya yang Deka Ranger yang masih gaban itu ya. Jadi nanti kalau sama si Pak Sakamoto ya, biar si Sakura sama si Akulera disuruh salto-salto ya, atau kayang aja sekalian kan ya. Atau Izu nanti disuruh ini lagi ya, Izu, nungging. Teasernya sudah keluar, durasinya itu hanya 15 detik, makanya di sini Anda nyebutnya teaser ya. Tapi bakal langsung tak bahas aja teman-teman ya. Terus nanti tinggal tunggu tayang aja setelah Anda bahas semua di sini ya. Untuk teasernya bisa langsung kalian tonton di YouTube atau di Twitternya TTFC atau Toei Tokusatsu Fan Club ya. Dan semoga ini untuk para cast-nya udah pada keluar semua ya, terutama buat ciwi-ciwinya nih. Jadi seiring katanya mau dirilis teasernya ini, bakalan ada cast tambahan. Nah, cast tambahannya siapa? Nanti pas Anda breakdown teasernya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita breakdown teaser dari Kamen Rider Jan and Ahulera Girls Remix ya. Di awal teaser aja kita udah diliatin scene ini teman-teman ya. Jadi ini ada Kamen Rider Valkyrie juga yang akan hadir di spin-off satu ini. Tapi sayang sekali aktrisnya Bebek Hiwa Yaiba aka Hiroe Igeta tidak akan hadir di sini. Loh, gimana kan maksudnya? Jadi kemungkinan besar di sini kehadirannya itu akan voice only. Di sini ya, si Yua Yaiba atau Hiroe Igeta ini. Jadi tetap dalam wujud Valkyrie, dalam wujud ridernya, tapi ada suara original Yua Yaiba ya, tapi human formnya di sini nggak ada. Pas Anda research sih katanya si Mbak Igeta ini lagi sibuk ya, jadi berhalangan hadir di sini. Sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Jadi kemarin dibilang katanya bakalan masih ada cast tambahan lagi seiring teasernya ini tuh tayang kan. Dan kejutan pertamanya adalah ini, Kamen Rider Valkyrie ya. Ini Anda juga nggak tahu beneran apakah Hiroe Igeta masih voice only atau misalkan ya udah nggak ngomong gitu ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Kalau misalkan Mbak Igeta sibuk tapi masih sempat nge-voice only untuk si Kamen Rider Valkyrie ini, Anda tetap bersyukur lah, masih bisa mengusahakan lah at least ya. Dan kalau kalian perhatikan ini scene-nya cakep loh ya, melihat Valkyrie yang lagi solo kayak gini. Jadi di belakangnya itu ada mobil-mobil polisi teman-teman ya. Terus juga lagi malam-malam, terus juga color gradingnya juga cakep. Ini top sih ini teman-teman ya. Jadi berasa sedih gitu Mbak Yua udah solo karena Mamang Butsubus juga udah wassalam kan di Vision X kemarin ya. Jadi di Vision X itu juga Shot Racer Yua sebenarnya kan rusak ya sehabis pertarungan dengan Kamen Rider Metsubo Jinrai. Pas Doi itu berubah jadi Kamen Rider Valkyrie Justice Serval ya. Ya nggak tau lah, Anda juga nggak terlalu memusingkan kontinuitasnya ya. Jadi ya anggap aja ya ini ya udah fanservice terpisah juga gitu. Lanjut teman-teman, bintang tamu tambahan lagi. Ada Rinko Daimon, sang polisi dari Kamen Rider Wizard ya. Wah, apakah Yua atau si Ames ini tuh ada koneksi dengan kepolisiannya si Mbak Rinko? Ini sangat menarik sekali ya, karena setelah diliatin Valkyrie, kita diliatin sama si Mbak Rinko di sini ya. Jadi kita anggap aja spin-off ini ya seperti itulah ya. Tapi berasa jadi pas aja gitu scene-nya teman-teman ya, karena ya sama-sama organisasi gitu, si Ames ya, dimana ada si Yua Yaiba, lanjut ke Rinko yang di kepolisian. Mantap gitu ya. Dan lanjut teman-teman ya, ini sudah diumumkan kemarin. Jadi ada Narumi Akiko dari Kamen Rider Double yang juga bakalan hadir di spin-off ini. Kemarin pas bahas Futo PI, Anda kan bertanya-tanya tuh ya, aduh semoga aja cast-castnya Double pada ngerespon atau ngepost gitu sesuatu soal si Futo PI yang dikit lagi mau tayang ini ya. Nggak lama ya, setelah itu Akiko ngepost dengan sandal khasnya itu yang warna hijau ya di Instagram ya kalau nggak salah ya. Dan nggak lama lagi muncul di spin-off Revise ini ya. Jadi masih ada gitu ya, berasa kayak masih ada dedikasi buat ridernya ya. Jadi terakhir itu Mbak Akiko munculnya di Toku itu ya di Ryu Soldier kalau nggak salah ya. Kalau di Kamen Rider udah cukup lumayan lama. Kalau nggak salah di itu deh movie-nya yang Gaim sama si Wizard itu ya, yang tahun 2014 atau 13 kalau nggak salah ya. Jadi kita lihat riweh atau rusuhnya Akiko itu gimana ya di spin-off ini ya. Agak kangen juga gitu walaupun dia bawel itu, tapi ya oke lah Akiko di Double ya. Lanjut tentunya ada pemeran utama dari spin-off ini yaitu Sakura Igarashi aka Kamen Rider Jan yang akan diperankan oleh Ayaka Imoto. Nggak usah mengherankan lagi soal ini. Kita akan lihat ya di spin-off ini ya bakalan berfokus ke Sakura itu seperti apa ya. Jadi terlihat memang ciwi-ciwi ini lagi pada ngumpul di pemandian Igarashi ya.
Kalau Iki atau Daiji ada itu auto bahagia itu. Wah, ciwi-ciwi ngumpul di sini. Wah, king harem nih aku ya. Pemeran utama kedua tentu Natsuki Hana aka Kamen Rider Ahulera diperankan oleh Yui Asakura. Lihat dia kayak lagi lesu gini, terdiam gini ya, jadi inget sama kasus dia di dunia nyata teman-teman ya. Katanya sih udah beres ya. Anyway, kita bahas lagi lah di lain kesempatan itu pokoknya ya. Setelah nonton keseluruhan teasernya, yang Ana lihat sih ini fokusnya memang lebih ke Hana sih ya dibanding ke si Sakura ya. Menurut Ana ya. Lanjut yang seger lagi nih ya, ada Reika Shindai aka Kamen Rider Sabela yang diperankan sama Angela May. Ini sih ya seger banget coy ya. Ya udah tau lah Angela May itu cantiknya maut banget menurut Ana ya. Memang kalau nggak ada abangnya Akashi Ryoga Shindai ini ya agak sedikit jomplang sih ya. Dimana selain itu kan sifat utama dari Reika Shindai ini bisa dibilang cukup serius lah ya. Cukup dingin dan juga cukup serius. Nah gimana nih nantinya kalau si Reika Shindai ini ketika sudah disatuin sama ciwi-ciwi lainnya ya. Akan menarik juga. Ini sih ya, jadi selain penyegar mata, Ana tuh pengen lihat mereka-mereka ini tuh beradu karakter ya. Ini yang unik ya. Wah, lanjut. Ini sih kayaknya pada paling seneng ya yang ini ya. Ngaku kalian ya. Ada Izu juga yang kembali di sini teman-teman ya. Ana sih ya seneng-seneng aja teman-teman ya. Makin ramai ya makin asik, makin bening juga kan pastinya ya, karena konteksnya ciwi-ciwi di sini. Masih ada lagi pastinya yang komen soal wah ada petasan, wah awas meledak, duar-duar. Udahlah, udah basi dan gak sesuai konteks lah ya teman-teman ya. Jadi Izu balik, sayang sekali Yua Yaiba tidak ya. Ya disyukuri saja lah teman-teman ya. Sebagai fans Yua Yaiba aja Ana suportif nih di sini teman-teman ya. Sportif juga ya. Suportif dan juga sportif ya. Lanjut dari seri X8 nih ada Poppy Pipopapo ya. Jadi di sini Poppy-nya ya, bukan Asuna ya. Jadi memang pasnya itu Poppy sih di sini ya. Buat menambah warna dan keceriaan di spin-off ini gitu ya. Jadi kalau lihatnya Asuna ya memang Ana lebih suka versi Asuna gitu ya. Cuman ya kalau untuk ngumpul-ngumpul gini ya udahlah Poppy aja gitu ya. Melihat Poppy dan Izu juga di sini mirip-mirip nih ya. Apalagi penulisnya sama nih. Yang baru diumumin bakal menulis rider terbaru si Gits ya. Dan di sini dua heroin kesayangannya muncul di sini. Ya udah tahulah siapa ya penulisnya, Yuya Takahashi. Jadi di sini suka-suka Yuya lah ya. Ngelihat wah Izu dan Poppy dua heroin kesayanganku nih. Jadi nanti tinggal nunggu aja Gits siapa nih heroinnya. Apakah mencerang seperti ini jadi connected sama pembahasan Ana kemarin ya. Soal prediksi Ana yang katanya Umbrella Girl mengingat temanya itu Grand Prix ya. Jadi apakah heroinnya juga menjereng-menjereng kayak Izu dan Poppy gini ya. Dan di sini terlihat Hana aka Ahulera sedang berbicara dengan seseorang yang dikelilingi kroco-kroco yang mungkin kalian agak jarang lihat ya di sini sebelumnya teman-teman ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya memang mirip Shocker di sini ya. Bakalnya itu yang ada logonya gede, armor dadanya juga. Nah, jadi organisasi ini tuh bernama Black Satan. Jadi organisasi misterius yang muncul di serial Kamen Rider Stronger ya, era Showa ya. Dan apakah ini antagonis utama yang ada di spin-off ini nih? Kalau kalian udah lihat teasernya sih suaranya kayak perempuan teman-teman ya. Jadi ini masih dari organisasi Black Satan tadi bernama Titan. Kalau di serial Stronger ya si Titan ini tuh pria ya. Cuman di sini suaranya tiba-tiba jadi cewek. Mungkin menyesuaikan juga karena memang di sini banyaknya ciwi-ciwi gitu. Jadi kalau misalkan di serial Stronger ya pria di sini dan biasa itu dipanggilnya sama sebutan Mr. Titan. Jadi di spin-off ini organisasi Black Satan, entah itu Kroco atau Mr. Titannya itu sudah di remaster ya di sini. Jadi lebih baik lah kalau misalkan tampilannya dulu di Stronger ya jadul banget gitu ya, kayak orang pakai spandek aja gitu. Jadi di sini emang mirip-mirip sama di apa sih komik yang terkenal 21 Century Boy ya, yang matanya satu kayak gitu ya. Lanjut di sini ada paha ayam sabana nih ya, atau paha ayam decik ya. Tahu nggak decik? Ini ada maksud ya. Selain dengan wujud ridernya, jadi para cast wanita ini juga sepertinya akan memperlihatkan beberapa aksi yang diarahkan langsung sama Bapak Sakamoto ya. Ini salah satu hal yang pengen Anda lihat di sini ya. Seksi dan sangar di waktu yang bersamaan. Jadi tolong ya Pak Sakamoto ya, dibikin salto-salto sekalian makayang ya. Dan untuk ini ya Sakuranya sudah berubah menjadi Kamen Rider. Dan untuk aksi-aksinya juga kita bakal melihat Sakamoto kayak gimana ya. Jadi ya kalian udah tau lah kalau udah sering nonton ya, kameranya, gaya orang kelemparnya, loncatannya, meledaknya. Ya kita lihat Sakamoto ya kayak gimana. Dan ini cast tambahan terakhir yang diperlihatkan di trailer ini. Dia adalah Yuriko Natsuki
yang akan diperankan oleh Ayane Nagabuchi. Jadi dia itu adalah kakak dari Hana Natsuki, kakaknya si Ahulera ya. Seperti yang Ana bilang dan juga sesuai judul spin-off ini ya sudah pasti berpusat ke Sakura dan juga Ahulera ya. Cuman setelah lihat trailernya sepertinya sih akan lebih berat ke Ahulera ini ya. Karena terlihat kan dikelilingi sama Black Satan tadi si Ahulera, terus juga si Sakuranya kan kayak kalian mau ngapain gitu ya. Jadi kayak untuk melindungi gitu si Sakuranya ya. Jadi ya si Ahulera ini mungkin aja sebagai center of the problemnya lah ya. Kita akan lihatlah memunculkan twist apa pertemuan Hana dan juga dengan si kakak perempuannya satu ini yang jadi case baru di spin-off ini. Dan lanjut, ini adalah thumbnail untuk teasernya, tapi Ana masukin di sini aja, kita bahas di sini. Terlihat para cast ini tuh sedang berkumpul bersama-sama ya, si ciwi-ciwi sambil memakai alat komunikasi gitu di telinga masing-masing. Kita bakal melihat apakah ini adalah scene di mana para ciwi-ciwi ini tuh akan berubah menjadi Kamen Rider semua ya. Jika iya, bakalan ada Kamen Rider Poppy, Zero Two versi Izu, Jan, Ahulera, dan juga Sabella. Akiko nggak ada ya di sini ya. Mau jadi Kamen Rider double yang senjatanya sendal itu Pak, si Akiko. Aduh, bener-bener sedih ini ya. Kurang Yua Yaiba aja teman-teman ya. Gregetnya itu mirip-mirip kayak Heisei Generation yang Dr. Pac-Man. Semua case-nya di situ ada. X8 Ghost Drive ya. Gaimnya juga ada, tapi udah dalam wujud rider gitu. Suaranya juga disuarakan sama Sanogaku langsung kan. Jadi gregetnya tuh mirip gitu. Aduh, sayang gitu, satu lagi padahal. Wah, epic padahal ya. Jadi itu dia teman-teman ya. Jadi spin-off Kamen Rider Jan dan Kamen Rider Ahulera with Girls Remix ini akan tayang mulai 7 Agustus 2022. Sekali lagi, Ana nggak berekspektasi apa-apa sama spin-off ini. Ekspektasinya tuh sama ketika mau nonton Hyper Battle DVD-nya Revice kan. Jadi kan waktu itu kan ini spin-off buat lucu-lucuan aja ya udah gitu ya. Kalau ini ya, wah ini spin-off buat cuci mata aja karena ciwi-ciwinya. Ya udah sama kayak gitu ya. Mau kayak apa ceritanya, mau kayak apa kesinambungannya, nggak begitu peduli Ana seriusan ya. Ya asal jangan terlalu bapuk aja lah ya. Jadi karena udah ada ciwi-ciwi bening nih ya, jadi kita buat asal aja plotnya ya. Semoga janganlah, semoga tetap ada yang menarik gitu biar nontonnya juga nyaman ya. Sama screen time-nya nih ya. Jadi percuma yang comeback banyak tapi misah-misah. Ya. Jadi semoga bisa rame-rame bareng dalam satu scene. Cuman kita lihat ya udah terjadi ya di thumbnailnya tadi ya. Semoga ya screen time-nya ini banyak bersama-samanya gitu ya. Dan ya kalau bisa ya hargai aja gitu cast yang udah pada hadir di spin-off ini teman-teman ya. Jangan komen loh si ini kok nggak ada, si itu nggak ada ya. Ini tuh udah luar biasa teman-teman ya. Kalau boleh protes Anda juga kesel, Yua Yaiba nggak ada ya. Dan pengen nambah lagi juga macam Tsukuyomi, Mitan, Kiriko, sama Mbak Yoko Minato sekalian ya, si Kamen Rider Marika itu. Ya tapi ini sekali lagi udah luar biasa lah, jadi dihargain aja. Jadi sudah siap diabetes kalian semua menonton spin-off satu ini? Seiring penayangan spin-off ini, sebelum teasernya juga pas sore hari teman-teman, Bandai itu langsung mengumumkan di Rider Arts Day itu bahwa mereka akan merilis SA Figuarts Kamen Rider Ahulera Queen Bee Genom ya, seharga 7.150 yen dan bakalan rilisnya itu Januari 2023. Dan ini kategorinya premium Bandai, makanya harganya mahal begitu Pak, sampai 7.000-an yen ya. Terus juga Anda lihat ada juga display SIF-nya yang merefer ke para female rider yang pada muncul di spin-off ini. Jadi tadi ada Zero Two versi Izu, terus juga ada Poppy ya, terus juga ada terbaru ini si Ahulera Queen Bee Genom, ada Jan yang Maret itu sudah diumumkan ya. Terus juga ada siapa lagi ya? Ya pokoknya female rider tadi ya. Ya udah gitu aja guys untuk pembahasannya. Jadi kita tunggu 7 Agustus ya. Jadi sudah pasti bakalan Ana bahas ya. Sudah pastilah ciwi-ciwi gini ya, udah pasti Ana bahas ya. Jadi ditunggu saja tanggal mainnya. Tapi sebelum itu Ana tunggu diskusi kalian soal spin-off satu ini ya. Terutama bagi cowok-cowok nih. Gimana nih kalian nih ya menunggu ciwi-ciwi yang bakal beraksi dan diarahkan sama Sakamoto ya? Kalian komentar aja semua di bawah. Terima kasih yang sudah menyimak guys. Ditunggu juga untuk pembahasan Kamen Rider Geats selanjutnya. Bakalan banyak. Pastikan tetap stay tune dan juga pastikan tetap diskusi. Gitu aja guys. Bye bye.